Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu Waalaikumsalam. ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik, ya, masih di tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 di halaman 14. Pupena 3C halaman 14 sampai halaman 15-16 insya Allah kita akan bahas, ya. Nah, di pembelajaran 4 ini, yaitu kita akan membahas tentang kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Sudah? Nah, halaman berapa, Pak? Iya. Belum. Kirain itu rapot. 14 sampai 15. Nah, apa itu kata khusus, ya? Kata khusus itu merupakan istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks, ya. Jadi kata khusus itu adalah istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Nah, jadi dalam cuaca ternyata ada kata-kata khusus yang berkaitan dengan cuaca ini apa saja sih? Nah, makna kata khusus dapat dipahami dengan cara banyak membaca teks dengan tema yang sama. Cara memahaminya sering-sering membaca tentang itu. Kalau misalnya tentang cuaca, ya kita bisa memahaminya dengan sering-sering membaca teks atau suatu berita yang berkaitan dengan cuaca. Ataupun dengan cara lain, bisa dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau misalnya bukunya tidak ada, di Play Store itu ada, ya, KBBI namanya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang artinya belum kalian ketahui, bisa kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ada berupa buku maupun secara online, ya, secara elektronik atau aplikasi di Android ada di Play Store. Nah, apa arti dari kata khusus yang dicetak tebal dalam kalimat berikut? Nah, contoh, cuaca hari ini berawan sehingga lingkungan terasa sejuk. Yang ditebali itu kata apa? Berawan. Berawan. Nah, berawan ini berhubungan dengan cuaca tidak? Cuaca. Nah, berhubungan. Sekarang apa sih arti dari kata berawan? Ayo, kira-kira apa berawan? Artinya apa ya berawan, ya? Berapa, Pak? Dilihat di ini nih, di halaman 15. Lihat di zoom-nya juga, berawan. Berawan itu cuaca sejuk, Pak. Berawan itu apa? Adanya? Apa? Ayo, apa berawan itu? Nah, atau kita bisa mencari di Google, ya. Nah, ini kalau misalnya online ada, di aplikasi juga ada. Selamat datang di KBBI Daring. Nah, tinggal ditulis di sini. Berawan. Misalnya kalian nggak tahu artinya apa itu berawan. Nah, berawan artinya pertama bisa dengan arti diliputi
Awan. Diliputi awan apa maksudnya? Ditutupi ya, atau ada awan di sekitarnya. Dan pada pagi hari ini berawan, oh berarti penuh dengan awan langitnya ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Nah, dilihat di halaman 15, di situ ada ayo berlatih ya. Di situ ada gambar awan ya. Dan kata-katanya atau hurufnya masih acak-acakan. Hurufnya masih acak-acakan. Nah, di situ kalian diminta untuk membaca kondisi cuaca di Indonesia. Baca kembali teks tentang kondisi cuaca di Indonesia. Itu ada di halaman 12. Di halaman 12 ada ya, kondisi cuaca di Indonesia itu baca ulang. Nah, setelah itu kalian susun ya, kalian susun itu ada 6 ya, ada 6 huruf acak. Kalian susun menjadi kata yang berkaitan dengan cuaca yang ada di teks halaman 12 yang tadi. Ya, paham Tom? Nah, setelah kalian tahu itu kata apa, nah contoh itu ya, di kotak contoh, kotak awan contoh, itu kata acaknya itu adalah berawan. Nah, bikin kalimat, sinar matahari tertutup oleh awan, menandakan cuaca berawan. Nah, jadi di dalam kalimat tersebut harus ada kata yang tadi kita susun menjadi sebuah kata ya. Hurufnya beracak dan kita buat jadi kata berawan. Nah, bikin kalimat yang di dalamnya ada kata berawan. Nah, coba dilihat nomor 1. Nomor 1, lihat nomor 1. Nah, kira-kira nomor 1 itu menjadi kata apa ya? Hujan. Ada yang tahu? Ah, iya betul, hujan. Nah, sekarang bikin kalimatnya. Bagaimana membuat kalimat yang ada kata hujan di dalamnya? Ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat dari kata hujan? Langit mendung, sebentar lagi akan terjadi hujan. Ah, boleh. Langit sudah mendung. Sebentar lagi akan turun hujan. Siapa lagi ada yang bisa? Baim. Baim, buat kalimat yang ada kata hujan di dalamnya. Ayo. Kemarin pagi Jakarta diguyur hujan. Hujan deras. Kemarin pagi hujan deras, boleh. Ben, apa Ben? Bisa? Sudah sangat gelap, sebentar lagi akan Nah, pagi ini sudah mulai gelap, sebentar lagi akan turun hujan. Boleh. Nah, itu ya, bisa ya. Nah, kira-kira yang nomor 2 itu kata apa? Ada yang bisa? cerah. Nah, tinggal dibikin kalimatnya. Nah, itu dikerjakan ya. Nomor 1 sampai nomor 6. Tugasnya ya, tugas bahasa Indonesia di halaman 15, nomor 1 sampai nomor 6, yaitu menyusun sebuah huruf acak menjadi sebuah kata.
dan membuat kalimat dari kata tersebut. Terus di halaman 15 di muatan PPKN, bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman. Ya. Keberagaman itu apa sih? Nah, keberagaman itu adalah bermacam-macam, banyak jenisnya. Ya. Bagaimana cara bersatu dalam keberagaman? Nah, kita sebagai warga Indonesia itu terkenal dengan keberagamannya yang amat sangat banyak ya. Mulai dari sukunya, mulai dari bahasanya, rumah adatnya, ada lagi tariannya, lagu daerahnya, ada juga senjatanya. Senjata pun berbeda-beda ya bentuknya. Warna kulitnya, bentuk rambutnya. Nah, itu semuanya salah satu contoh dari keberagaman. Nah, bagaimana cara supaya kita itu bisa bersatu dengan keberagaman tersebut ya? Karena tidak sedikit ya, dengan adanya bermacam-macam ini, kita sering berselisih, kita sering bertengkar. Contohnya saja, sebentar ya. Nah, keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahkan makanan aja beragam-ragam ya, ada soto Lamongan, soto aja ya macam-macam, ada soto Betawi, ada soto Sukoraja, ada soto Medan, soto Lamongan, dan lain sebagainya ya. Nasi pun ada nasi uduk, ya, nasi liwet, dan nasi lain. Nah, bersatu dalam keberagaman itu memang tidak mudah, tapi kita bisa mengusahakannya. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan cara saling menghormati ya. Jadi saling menghormati, tidak saling mengejek, tidak saling mengolok-olok, tidak saling menghina dengan perbedaan yang ada, tapi kita harus menghormati. Nah, dengan menghormati ini dan tidak mencela itu merupakan juga salah satu contoh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keberagaman itu Allah yang menciptakan ya, supaya kita bisa bersatu. Itu adalah tantangannya. Ya, maka dari itu kita harus bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan keberagaman ini ya. Paham kan? Fahimna insya Allah. Nah, di kelas pun ya, di kelas pun dengan teman sekelas kalian, para siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik ya. Para siswa bergembira dapat bermain bersama, dapat belajar bersama, dapat mengerjakan tugas kelompok bersama dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu semua karena semua siswa menyadari akan pentingnya bersatu dalam perbedaan. Bayangkan kalau misalnya siswa di kelas 3A ini tidak sadar akan namanya persatuan, itu bakalan ribut, bakal saling menghina, dasar ini, itu tidak boleh ya. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur dengan adanya keberagaman dan bisanya kita bersatu dalam keberagaman tersebut. Nah, baiklah, untuk tugas PPKN ya itu ada di halaman 16, ayo berlatih. Yang mana Pak yang Ayo berlatih. sama nomor 2 Pak? Iya betul, nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama itu adalah kasih contoh ya, atau tulis contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Contoh keberagaman, sikap bersatu dalam keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, entah itu kerja bakti, entah itu yang lainnya. Ya. Terus yang nomor 2 sama, tulis contoh pengalaman kalian
bersatu dalam keberagaman yang ada di kelas. Ya, mungkin di kelas 3 kalian belum belajar bersama ya. Tapi mungkin di kelas 2 kemarin bisa kalian tulis pengalaman kalian, atau mungkin kemarin kan sudah tuh Bapak kasih tugas yang untuk menghubungi temannya. Ya. Menghubungi temannya itu juga merupakan salah satu persatuan dalam keberagaman. Berbeda-beda makanan khas, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda asal daerahnya, tapi kalian masih tetap bersatu untuk kerjasama untuk mengerjakan tugas, ya, seperti boleh. Nah itu silakan ditulis itu jawabannya nomor 1 dan nomor 2. Kalau misalnya tidak muat di buku cetaknya, silakan tulis di buku tulisnya. Paham? Fahim. Insya Allah. Ayo, sudah cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bang Jago.